Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ike Sonia dengan NIM A1C11932 dan partner saya Mita Udia dengan NIM A1C11906. Di sini kami akan menjelaskan tentang model-model mengajar dalam pembelajaran kimia. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh partner saya. Kepada Mita Udia, dipersilahkan. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian belajar. Belajar, menurut Fatur Rahman tahun 2017, belajar merupakan suatu proses yang berakhir pada perubahan. Belajar tidak pernah memandang siapa pengajarnya, di mana tempatnya, dan apa yang diajarkan. Tetapi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil dari pembelajaran tersebut, perubahan apa yang terjadi pada perubahan tersebut juga. Selanjutnya itu adalah pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar oleh guru sebagai pendidikan, dan belajar oleh siswa sebagai peserta didik. Menurut Dimyati dan Mujiono, dalam Syaiful Segala, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan 10 sumber belajar. Sedangkan menurut Mulyasa, pembelajaran merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran kimia tidak lepas dari pengertian pembelajaran dan pengertian ilmu kimia itu sendiri. Selanjutnya itu adalah definisi kimia. Kimia menurut Kinan, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari bangun atau struktur materi dan perubahan-perubahan yang dialami materi dalam proses alamiah maupun dalam eksperimen yang direncanakan. Melalui kimia, kita mengenal susunan, zat, dan penggunaan bahan-bahan kimia, baik alamiah maupun buatan, dan mengenal proses-proses penting pada makhluk hidup termasuk tubuh kita sendiri. Selanjutnya itu adalah pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran kimia. Kualitas pembelajaran atau ketercapaian tujuan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya strategi mengajar, metode pendekatan pembelajaran, serta sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya itu adalah model pembelajaran. Menurut Arens dan Trianto tahun 2010, model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran juga yang digunakan termasuk di dalamnya tujuan pengajaran, tahapan kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Atau juga dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran menurut Hamyah dan Jauhar, pembelajaran itu adalah berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, itu adalah dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas dan memiliki perangkat bagian model. Selanjutnya itu adalah model mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya itu adalah menurut Kardi dan Nur. Dalam Ngalimun yang mengatakan yang pertama itu adalah rasional, teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Model ini dilandasi oleh teori konstruksional, di mana pada model ini dimulai dengan pemberian tes pra-program. Selanjutnya itu adalah tingkah laku mengajar yang diperlakukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pada urutan dari model pembelajaran, pada penggambaran urutan alur tahap-tahapan keseluruhan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu adalah landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa tersebut belajar. Model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran pada urutannya dan sifat lingkungan pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu adalah lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.
Setiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan belajar yang sedikit berbeda. Selanjutnya, itu adalah syarat. Guru dalam mengajar harus efektif baik untuk dirinya sendiri maupun pelajar. Untuk itu diperlukan syarat-syarat. Yang pertama, belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Yang kedua, guru harus menggunakan banyak metode pada waktu mengajar sehingga pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara baik dan diterima oleh semua siswa. Selanjutnya, itu adalah pengaruh guru yang sugestif perlu diperlakukan pula kepada siswa. Selanjutnya, kurikulum yang baik dan seimbang, motivasi, dan pengajaran remedial. Selanjutnya, guru perlu mempertimbangkan perbedaan individu. Sebagai yang kita tahu, setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga seorang guru harus mempertimbangkan perbedaan tersebut sehingga ilmu yang diterima siswa itu sama walaupun memiliki perbedaan individual yang berbeda. Selanjutnya itu adalah guru akan mengajar efektif bila selalu membuat perencanaan sebelum mengajar agar tidak membuang waktunya. Selanjutnya itu adalah seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi siswa-siswanya. Lalu mampu menciptakan suasana demokratis di sekolah dan perlu memberikan masalah-masalah yang merangsang untuk berpikir otak para siswa. Selanjutnya itu adalah semua pelajaran yang diberikan pada siswa perlu diintegrasikan. Selanjutnya, pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan yang nyata di masyarakat sehingga para siswa mampu lebih menganalisisnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya atau yang terakhir itu adalah interaksi belajar mengajar. Guru harus perlu memberikan kebebasan pada siswa, tidak hanya mengikuti selalu aturan guru tersebut saja. Selanjutnya itu adalah model pengelolaan informasi. Menurut Umar Hamalik tahun 2011, pemrosesan informasi tersebut merujuk bagaimana cara-cara atau penerimaan informasi, stimulus dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Sedangkan menurut Syaiful Sagala tahun 2012, pengelolaan informasi merupakan informasi yang diberikan dalam bentuk energi fisik tertentu. Contohnya itu adalah sinar untuk bahan tertulis, bunyi untuk bahan ucapan, tekanan untuk sentuhan, diterima oleh reseptor yang peka terhadap tanda-tanda dalam bentuk-bentuk tertentu. Pada model ini mengutamakan bagaimana membantu siswa agar mampu berpikir secara produktif, memecahkan masalah dengan kemampuan intelektual yang telah dimiliki oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya itu adalah pengertian secara umum. Model pemrosesan informasi ini pada dasarnya menitikberatkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan yang internal atau datang dari dalam diri siswa tersebut untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengordinasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan menjalannya pemecahan. Beberapa model dalam kelompok ini memberikan kepada para siswa sejumlah konsep, sebagian lagi menitikberatkan pada pembentukan konsep dan pengetesan hipotesis, dan sebagian lainnya memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif. Beberapa model sengaja dirancang untuk memperkuat kemampuan intelektual umum. Selanjutnya, menurut Surya tahun 2004, model pengantar informasi ini memiliki beberapa rumpun model, yaitu yang pertama adalah berpikir induktif. Kemampuan berpikir seseorang itu tidak dengan sendirinya berkembang dengan baik jika proses pembelajaran dikembangkan tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan berpikir seseorang. Selanjutnya itu adalah latihan inquiry, yaitu model yang digunakan untuk melatih peserta didik agar bisa melakukan penelitian, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara alamiah. Selanjutnya itu adalah inquiry ilmiah, bertujuan agar peserta didik bisa meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Selanjutnya itu adalah pertumbuhan kognitif. Perkembangan kognitif sebagian besar dipengaruhi oleh manipulasi dan interaktif peserta didik dengan lingkungannya, di mana pengetahuan datang dari tindakan. Selanjutnya itu adalah model penemuan konsep, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan membantu siswa memahami konsep tertentu. Model ini bisa diterapkan pada semua umur mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya,
itu adalah model penata lanjutan dan memori. Model selanjutnya itu adalah model personal, memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, pengajaran secara personal adalah kegiatan mengajar, guru yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Poin yang kedua itu adalah pada pembelajaran personal ini, guru memberikan bantuan kepada masing-masing pribadi siswanya. Selanjutnya, pendekatan ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu. Yang terakhir itu adalah dikembangkan berdasarkan pandangan tentang kedirian atau selfhood dari individu. Beberapa model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model personal ini, yang pertama itu adalah rumpun model personal. Pertama itu adalah model pembelajaran tanpa arahan. Pembelajaran tanpa arahan ini dikembangkan berdasarkan karya Carl Rogers yang menyatakan bahwa terapi dapat dipandang sebagai suatu model belajar untuk pendidikan. Karena itu, pembelajaran seharusnya didasarkan pada konsep hubungan manusia, bukan pada konsep berpikir atau sumber intelektual lainnya. Yang kedua itu adalah model kinetik, yaitu merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kreativitas pelajar. Model ini dikembangkan berdasarkan hasil kerja William Gordon dan kawan-kawannya pada tahun 2000. Berdasarkan pola pikir, kinetik ini mendasarkan pada pola pikir dan pada 4 ide. Yang pertama itu adalah kreativitas penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, proses kreativitas tidak semuanya misterius. Yang ketiga, penemuan kreatif untuk semua bidang menggunakan metode ilmiah. Yang terakhir itu adalah penemuan individu atau kelompok dapat membangkitkan ide. Selanjutnya itu adalah model latihan kesadaran yang dikembangkan berdasarkan hasil kerja Fritz Earl William Scott yang menyatakan bahwa untuk menguatkan kesadaran manusia, membentuk kemampuan individu, dan menyadari pemahaman dirinya sendiri. Yang terakhir itu adalah model pertemuan kelas yang dikembangkan oleh William Glasser, yaitu menyatakan setiap manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu cinta dan juga harga diri. Individu mempunyai masalah karena gagal untuk cinta tersebut dan harga dirinya. Oleh karena itu, terapi harus disambungkan melalui suatu medium sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ike Sonia. Baiklah, model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model sosial. Model sosial ini menekankan pada proses bahwa realitas adalah negosiasi sosial. Model-model pembelajaran dalam kelompok ini memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain, untuk meningkatkan proses demokratis, serta untuk belajar dalam masyarakat secara produktif. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang termasuk dalam rumpun model sosial ini ada 5. Yang pertama yaitu model kerja kelompok atau group investigation model. Model kerja kelompok ini dikembangkan berdasarkan teori John Dewey dan Herbert Talen yang menyatakan bahwa di dalam sekolah terorganisir sebagai suatu demokrasi yang miniatur. Pembelajar siswa berpartisipasi dalam pengembangan sistem sosial dan melalui pengalaman yang secara berangsur belajar menerapkan metode ilmiah untuk meningkatkan menjadi manusia sosial. Selanjutnya, model yang kedua yaitu model inquiry sosial. Model ini dikembangkan berdasarkan kajian Byron, Macialas, dan Benjamin Cox. Ada 3 karakteristik penting dari kelas yang relektif yang dieksplorasi oleh Macialas dan Cox. Mereka menekankan bahwa aspek sosial kelas sangatlah penting dan iklim diskusi terbuka sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu model jurisprudensial. Model ini dikembangkan oleh Donald Oliver dan James P. Schaeffer. Mereka menciptakan model inquiry jurisprudensial ini untuk membantu pembelajar belajar berpikir secara sistematik tentang isu-isu yang kontemporer. Selanjutnya, model bermain peran. Model ini dikembangkan oleh Fanny dan George Saville dan dipadukan dengan ide Mark Chesler dan Robert Fox. Bermain peran sebagai model pembelajaran memiliki 2 akar dalam dimensi pendidikan yang berupa pribadi
dan sosial. Model ini berupaya untuk membantu individu menemukan makna pribadi dalam dunia sosial serta memecahkan dilema pribadi dengan bantuan kelompok sosial. Selanjutnya yaitu model simulasi sosial. Tokoh yang mempelopori simulasi adalah Serena Bookcook dan Harold Gulschow. Model ini diterapkan dalam pendidikan beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya, model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model sistem perilaku. Model pembelajaran sistem perilaku ini didasarkan pada theory of knowledge yang bisa kita sebut dengan teori perilaku atau behavior theory. Pada dasarnya, model-model pembelajaran rumput ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan memanipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuknya pola perilaku. Pada dasarnya, model-model pembelajaran rumput ini mementingkan penciptaan lingkungan. Adapun yang termasuk dalam rumpun model pembelajaran perilaku ini ada 6. Yang pertama yaitu model manajemen dari akibat hasil perlakuan atau contingency management. Model manajemen dari akibat hasil perlakuan ini, prinsip yang digunakannya adalah pengondisian opera. Menurut para ahli teori perilaku manusia dapat dipersepsikan sebagai suatu fungsi dari lingkungan terdekat, khususnya untuk memunculkan dan menguatkan rangsangan stimulus. Ciri pokok dari model ini adalah hubungan antara respon dan penguatan rangsangan. Selanjutnya yaitu model kontrol diri. Model ini menggunakan prinsip operant conditioning yang terutama pada kontrol stimulus dan penguatan positif. Alasan utama berpindah ke model pengendalian diri adalah banyak perilaku yang lingkungan tidak memberikan nilai dan waktu, yang sebenarnya individu membutuhkan mereka untuk mengembangkan perilaku baru seperti belajar, berolahraga, berlatih piano, ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu model pengurangan stres dan model relaksasi. Model ini merupakan suatu prosedur dasar untuk mengurangi kecemasan. Kita percaya bahwa stres tidak hanya terjadi untuk orang dewasa saja. Bahkan beberapa tahapan yang paling stres dalam siklus hidup ini terjadi selama kanak-kanak dan masa muda, terutama remaja. Adapun teknik-teknik untuk mengurangi stres yang tidak melibatkan sejumlah waktu yang dapat diapresiasi dan ada bentuk relaksasi yang tidak dikembangkan yang disebut sebagai suatu model pembelajaran. Akhir dari model dengan penegangan dari rileks otot ini masih ada tegangan pengurangan. Selanjutnya model latihan tegas. Model ini merupakan salah satu kelompok model sistem perilaku yang mengekspresikan perasaan secara jujur dan langsung. Berbagai definisi tentang assertiveness telah ditawarkan sejak lama. Hampir semua sumber merujuk perilaku tegas sebagai ekspresi jujur dan berterus terang pada orang lain apa yang kita rasakan. Ekspresi ini dicirikan dengan keterbukaan, langsung, spontan, dan tepat. Selanjutnya yaitu ada model desensitization. Model ini merupakan model sistem perilaku yang bertujuan untuk menggantikan kecemasan dengan relaksasi. Beberapa orang sering mengalami cemas pada saat situasi tertentu. Cemas yang akut akan merintangi performa efektif dalam tugas seseorang, seperti mengikuti tes ataupun dalam situasi umum yang menegangkan lainnya. Menurut aliran terapi perilaku tentang psikologi klinis, semua prosedur umum yang berhubung langsung dengan stres disebut desensitizasi. Selanjutnya yaitu model latihan training. Model ini digunakan untuk merancang demonstrasi praktek dan umpan balik. Ada 4 aliran yang mendasari pemikiran model ini, yaitu psikologi training, psikologi sibernetik, analisis sistem, dan psikologi perilaku. Semua aliran ini berpendapat bahwa orang dapat dideskripsikan berdasarkan perilakunya yang muncul. Setiap usaha untuk mengubah perilaku individu yang tampak berkaitan dengan suatu domain pengfungsian khusus, seperti memecahkan masalah dalam kimia. Selanjutnya, model pembelajaran yang selanjutnya itu model
Adapun pengertian dari model pembelajaran kooperatif ini yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan sistem pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Model pembelajaran kooperatif ini berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dengan menyelesaikan tugas kelompok yang sampai tujuan. Ada prinsip dalam model pembelajaran kooperatif ini yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif, yaitu keberhasilan suatu pembelajaran kelompok sangat tergantung kepada usaha anggota kelompok. Terus bahwa itu tentukan dari kinerja. Selanjutnya itu tanggung jawab perorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, setiap anggota harus menjalankan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, interaksi. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk saling memberikan informasi. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok, serta mereka bisa lebih menghargai setiap perbedaan dan memanfaatkan kelebihan masing-masing. Prinsip yang terakhir yaitu partisipasi dan komunikasi. Pada pembelajaran kooperatif ini, lebih melatih siswa untuk dapat berpartisipasi dan berkomunikasi. Oleh sebab itu, sebelum proses belajar mengajar dimulai, para guru sangat perlu membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi dan berpartisipasinya. Selanjutnya, adapun keuntungan dari model pembelajaran kooperatif ini yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. Yang kedua, memberikan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah. Yang ketiga, mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajar keterampilan berdiskusi. Selanjutnya, para siswa lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi. Dan manfaat yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan rasa saling menghargai dan menghormati pribadi teman. Selain ada keuntungan dari model pembelajaran kooperatif ini, ada juga kelemahan dari model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama yaitu sulit sekali membentuk kelompok yang kemudian dapat bekerja sama secara harmonis di dalam anggota-anggota kelompoknya. Yang kedua, terbina rasa fanatik yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri. Yang ketiga, anggota kelompok yang malas bisa saja menyerahkan segala tugasnya kepada ketua kelompok. Dan yang terakhir yaitu banyak orang yang beranggapan akan menguntungkan siswa malas karena mereka hanya menggantungkan diri kepada siswa yang lebih pandai. Dalam artian, siswa yang malas itu melepaskan tanggung jawab mereka. Baiklah, selanjutnya ada contoh penerapan dalam pembelajaran kimia. Yang pertama, contoh penerapan dalam model pengelolaan informasi yaitu saat pembelajaran mengenai asam basa, para siswa diminta mengamati bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka mampu berpikir melalui perbedaan yang ada. Selanjutnya, model personal, contoh penerapannya dalam pembelajaran kimia adalah saat pembelajaran mengenai asam basa, siswa diberikan kebebasan untuk mencapai kreativitas tujuan pembelajarannya. Semua siswa diberikan kebebasan menentukan tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya, contoh penerapannya dalam model sosial adalah saat pembelajaran mengenai stoikiometri reaksi kimia, siswa sebagai peneliti mendiskusikan dan berdebat. Guru harus mendorong siswa untuk melibatkan diri ke satu sisi masalah ini. Tapi guru juga akan mendukung jika mereka berubah pikiran ketika dihadapkan dengan bukti baru dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan sudut pandang lain. Pada tiap saat, guru harus tetap bersifat netral terhadap masalah ini, mendorong diferensiasi posisi dan mempromosikan sintesis dari posisi berbeda yang disajikan di depan kelas. Selanjutnya, contoh penerapan dalam model sistem perlaku yaitu yang pertama, saat pembelajaran mengenai reaksi redoks, guru menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menganalisis lingkungan kelas.
mengidentifikasi pengetahuan awal dari siswanya, menentukan materi pelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian kecil-kecil yang meliputi pokok bahasan, sub pokok bahasan, topik, dan yang sebagainya. Selanjutnya menyajikan materi pelajaran. Selanjutnya guru memberikan stimulus yang dapat berupa pertanyaan baik kuis tertulis maupun lisan. Selanjutnya mengamati dan meningkatkan respon yang diberikan siswa. Selanjutnya memberikan penguatan, memberikan stimulus baru, selanjutnya dan yang terakhir itu melakukan evaluasi hasil belajar. Model pembelajaran sistem perilaku ini menekankan pada penambahan pengetahuan dan perubahan tingkah laku. Selanjutnya contoh penerapan dalam model sistem adalah yang pada saat materi larutan elektrolit non solid, guru slide selanjutnya. Pada saat materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi pelajaran tersebut dan pertama-tama guru harus memotivasi belajar siswa. Langkah selanjutnya yaitu guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Selanjutnya, guru menjelaskan kepada siswa bagaimana membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Langkah selanjutnya yaitu guru membimbing kelompok-kelompok belajar tersebut pada saat mereka mengerjakan tugas. Selanjutnya, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan langkah yang terakhir yaitu guru mencari cara bagaimana untuk menghargai siswa tersebut, baik dalam proses maupun hasil secara individual ataupun hasil secara kelompok. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang model-model pembelajaran dalam pelajaran kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.